Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya di Juara Channel. Panas-panas seperti ini, enaknya minum yang segar-segar ya. Seperti ini. Rasanya yang asam, manis, dan dingin membuat tubuh kita menjadi segar. Tapi kalau kita kebanyakan minum minuman yang bersifat asam seperti ini, kira-kira pengaruh nggak ya ke tubuh kita? Atau pernah dengar tentang minuman yang katanya mempunyai pH basa yang bermanfaat untuk kesehatan kita? Tapi apa benar begitu? Nah, hal ini berkaitan dengan apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu larutan buffer atau penyangga. Sebelum kita membahas lebih jauh, perhatikanlah eksperimen berikut ini. Di sini terdapat dua buah larutan, yaitu larutan A dan larutan B yang telah diberikan indikator universal. Dari indikator tersebut, tampak bahwa larutan tersebut mempunyai pH 6 karena berwarna kuning. Setelah itu, pada masing-masing larutan diberikan sedikit larutan basa kuat NaOH. Tampak bahwa pada larutan A, dalam penambahan 1 tetes NaOH dapat merubah pH dari 6 menjadi 10 yang berwarna ungu. Sedangkan pada larutan B, walaupun ditambahkan NaOH, pH larutan tidak berubah, yaitu masih berkisar 6. Sekarang pada kedua larutan, kita tambahkan sedikit larutan asam kuat. Tampak bahwa pada gelas A, setelah ditambahkan sedikit asam kuat, pH larutan berubah dari 6 menjadi 5. Sedangkan pada gelas B, pH larutan tidak berubah, tetap sekitar 6. Ini adalah perbandingan dari kedua larutan saat ditambahkan sedikit basa kuat dan sedikit asam kuat. Tampak bahwa pada larutan A, pada penambahan sedikit asam kuat dan basa kuat, pH larutan dapat berubah secara drastis. Hal ini ditunjukkan dari warna larutan yang berubah. Tetapi pada larutan B, warna larutan tetap, berarti pH larutan akan cenderung tetap. Apabila kita tambahkan lebih banyak asam kuat dan basa kuat pada larutan B, barulah tampak perubahan warna pada larutan ini. Hal ini berarti baru ada perubahan pH pada larutan. Nah, larutan B inilah yang disebut sebagai larutan buffer. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan larutan buffer atau penyangga adalah larutan yang dapat menahan atau mempertahankan nilai pH dengan penambahan sedikit asam, basa, dan pengenceran atau air. Larutan buffer terbagi menjadi 1. Larutan buffer asam, yaitu campuran asam lemah dengan garamnya, misalnya CH3COOH dan CH3COONA. 2. Larutan buffer basa, yaitu campuran basa lemah dengan garamnya, misalnya NH4OH dengan NH4Cl. Bagaimana larutan buffer dapat mempertahankan nilai pH? Pada larutan penyangga asam, jika ke dalam larutan ditambahkan asam kuat, ion H+ dari asam kuat akan segera ditangkap oleh basa konjugasi. Contohnya, pada campuran CH3COOH dengan CH3COONA, pada saat ditambahkan asam kuat, CH3COO- yang akan bereaksi dengan H+ membentuk CH3COOH. Dan bila ke dalam larutan ditambahkan sedikit basa kuat, asam lemah akan menangkap ion OH- dari basa kuat. Reaksinya CH3COOH ditambah OH- menjadi CH3COO- ditambah H2O. Pada larutan penyangga basa, misalnya campuran NH4OH dan NH4Cl, saat larutan ditambahkan sedikit asam kuat, maka yang akan bereaksi menangkap ion H+ dari asam kuat adalah basa lemahnya.
Reaksinya adalah H+ ditambah NH4OH menghasilkan NH4+ ditambah H2O. Sedangkan bila larutan penyangga basa ditambahkan sedikit basa kuat, maka yang akan bereaksi menangkap ion OH- dari basa kuat adalah asam konjugasinya. Reaksinya adalah NH4+ ditambah OH- menghasilkan NH4OH. Bagaimana cara membuat larutan buffer? Larutan buffer asam dapat dibuat dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan mencampurkan asam lemah dengan garamnya. Dan yang kedua adalah dengan mencampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat. Larutan buffer basa dapat dibuat dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara mencampurkan basa lemah dengan garamnya, dan yang kedua adalah dengan cara mencampurkan basa lemah berlebih dengan asam kuat. Bagaimana cara menghitung pH larutan buffer? Untuk larutan penyangga asam, nilai konsentrasi H+-nya dapat kita hitung dengan rumus konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi asam lemah dibagi konsentrasi anion garam. Sedangkan untuk mencari nilai pH-nya, masih tetap kita gunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Sedangkan untuk larutan penyangga basa, nilai konsentrasi OH- dapat dihitung dengan rumus konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali konsentrasi basa lemah dibagi kation garam. Selanjutnya kita dapat menghitung nilai pOH dengan rumus pOH sama dengan min log konsentrasi OH- dan nilai pH dapat dihitung dengan rumus pH sama dengan 14 dikurang pOH. Apa penerapan larutan buffer dalam kehidupan? 1. Dalam bidang kesehatan. Dalam bidang farmasi, banyak zat aktif yang harus berada dalam keadaan pH stabil. Perubahan pH akan menyebabkan khasiat zat aktif tersebut berkurang atau hilang sama sekali. Untuk obat suntik atau obat tetes mata, pH obat-obatan tersebut harus disesuaikan dengan pH cairan tubuh. Obat tetes mata harus memiliki pH yang sesuai dengan pH air mata, agar tidak menimbulkan iritasi yang mengakibatkan rasa perih pada mata. Begitu juga obat suntik harus disesuaikan dengan pH darah agar tidak menimbulkan alkalosis atau asidosis pada darah. 2. Dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia, sistem larutan penyangga terdapat dalam sel, cairan antar sel, dalam darah, dan dalam sistem pernapasan. Seluruhnya memiliki fungsi yang berbeda dalam mempertahankan pH. Contoh larutan penyangga di dalam sel adalah campuran asam lemah dihidrogen fosfat atau H2PO4- dan basa konjugasinya yaitu monohidrogen fosfat atau HPO4-2-. Larutan penyangga dalam cairan antar sel adalah campuran asam karbonat atau H2CO3 dan basa konjugasinya yaitu ion bikarbonat atau HCO3-. Dalam plasma darah terdapat dua sistem larutan penyangga, yaitu campuran asam karbonat atau H2CO3 dan basa konjugasinya ion bikarbonat HCO3-, serta campuran asam hemoglobin dan basa konjugasinya atau HbO2-. Adapun dalam sel darah merah bekerja dua sistem larutan penyangga, yaitu campuran asam karbonat H2CO3 dan basa konjugasinya ion bikarbonat atau HCO3-, serta campuran asam hemoglobin dan basa konjugasinya hemoglobin. Sistem tersebut berfungsi untuk mengatur pH darah normal, yaitu berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Jika pH darah kurang dari 7,35 disebut asidosis. Adapun jika pH darah lebih dari 7,45 disebut alkalosis. Kematian dapat terjadi jika pH darah kurang dari 7,0 atau lebih besar dari 7,8. Berbagai zat yang masuk ke dalam tubuh atau zat hasil metabolisme yang kemudian diserap ke dalam darah
sangat mempengaruhi harga pH darah. Dengan adanya sistem larutan penyangga, penurunan atau kenaikan pH secara drastis dapat dicegah. 3. Sistem pernapasan. Pada sistem pernapasan dipakai buffer H2CO3 dan HCO3-. Misalnya konsentrasi H3O+ dalam darah naik, berarti pH-nya turun. Jika pH turun, maka pusat pernapasan kita akan dirangsang. Akibatnya, kita bernapas lebih dalam sehingga kelebihan CO2 akan dikeluarkan melalui paru-paru. Karena kemampuan mengeluarkan CO2 ini, maka larutan penyangga H2CO3 dan HCO3- paling baik untuk tubuh. Oh, ternyata seperti itu. Karena darah bersifat sebagai larutan buffer atau penyangga di dalam tubuh kita, sehingga setiap makanan atau minuman yang kita konsumsi, baik itu bersifat asam ataupun basa, tidak akan mempengaruhi tubuh kita. Karena darah akan dapat mengembalikan pH-nya kembali secara normal. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa dan salam juara.